di Wates ya, kelas V dan kelas W. Kemudian tambah satu lagi di Gunung Kidul. Jadi kalau ada yang belum tahu, jadi ada 3 kelas barengannya adik-adik semua ada 3 kelas gitu ya, di Wates 2 dan di Gunung Kidul 1. Dan itu sama ya, satu prodi. Jadi nanti silahkan kalau ingin berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Gunung Kidul gitu ya, atau misalnya ingin main-main ke kampus Gunung Kidul, mencoba fasilitas di sana, silahkan, monggo gitu. Kemudian, mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan ya, nama saya Anggun Winosito. Saya aslinya Ngemplak, Sleman ya. Silakan bisa nanti dipanggil Pak Anggun. Asalnya Ngemplak, Sleman. Kemudian untuk mata kuliah ini praktikum elektronika analog. Nah, selama 1 semester ke depan nanti bersama saya. Kemudian, nah agendanya untuk hari ini nanti belum masuk materi ya. Kita hanya perkenalan saja gitu. Kemudian nanti pembahasan untuk eh, selama 1 semester itu kita mau ngapain aja gitu di mata kuliah ini. Kemudian nanti untuk peralatan-peralatan yang kita butuhkan itu apa saja. Nah, itu seperti itu. Nanti kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan, kemudian RPS dan sebagainya itu. Nah, tetapi sebelum itu mungkin eh, oh ya, tidak masalah kalau ada yang tidak dapat on cam karena kendala jaringan ya tidak apa-apa. Karena memang dalam kondisi pembelajaran daring itu nanti akan banyak sekali kendalanya gitu ya. Nah, kemudian ini ya, teman-teman semuanya yang ada di sini yang sudah masuk di teknik elektronika, eh, saya bisa sampaikan bahwa ini pilihan yang tepat ya gitu. Nah, kenapa? Karena teknik elektronika ini merupakan bidang yang prospeknya bagus. Teknologi sekarang sangat pesat, kemudian perkembangannya juga sangat baik sekali dari tahun ke tahun, dan teknologi elektronika itu semakin banyak diminati gitu ya. Jadi nanti teman-teman pilih teknologi elektronika nanti setelah lulus itu nanti peluang lowongan pekerjaan, kemudian bisnis dan sebagainya itu akan terbuka dengan sangat lebar gitu. Karena apa ya, sekarang era teknologinya ada di kita ini, teknologi informasi, teknologi elektronika dan sebagainya. Jadi memilih bidang teknologi terutama elektronika itu pilihan yang tepat ya. Jadi jangan jangan nyesal atau mungkin bingung, karena saya yakin di sini tidak semuanya ya, mungkin tidak semuanya yang elektronika ini merupakan pilihan awal dia. Mungkin ada yang tadi daftar di Boga misalnya gitu, atau di mesin tetapi mungkin belum berhasil sehingga pilihan keduanya misalnya ini elektronika dan keterimanya di sini. Nah, misal seperti itu ya tidak masalah gitu ya. Itu wajar dan silahkan mulai beradaptasi gitu ya. Bisa saya sampaikan bahwa bidang elektronika ini prospeknya bagus gitu ya. Kedepannya bagus lah. Insya Allah bagus gitu. Jadi silahkan mulai menyukai ya bidang ini, kemudian beradaptasi dan sebagainya. Karena kalau dimulai dengan rasa apa ya, suka ya terhadap sesuatu, mantep, saya rasa nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Saya rasa bisa seperti itu. Kemudian eh, perlu digarisbawahi lagi ya bahwa teman-teman di sini sekarang sudah kuliah gitu ya, sudah bukan SMA lagi ya. Mungkin ini kebanyakan adalah fresh graduate gitu ya, dari kemarin belum lama lulus SMA. Nah, atau mungkin ada beberapa yang sudah lama bekerja kemudian kuliah. Nah, bagi beberapa teman-teman di sini yang mungkin belum terlalu familiar dengan dunia perkuliahan ya, ini sudah berbeda ya, sudah tidak seperti saat SMA lagi, tidak seperti saat sekolah. Nah, apa yang membedakan nanti yang akan paling terlihat itu adalah ini tanggung jawabnya ya, tanggung jawabnya. Nanti mungkin di sini teman-teman tidak akan sama seperti waktu sekolah dulu itu ya. Kalau tidak mengerjakan tugas biasanya di ini dicari-cari guru gitu ya. Kalau dulu atau jarang berangkat biasanya dicari-cari gitu ya, dicari-cari. Ini kenapa kok nggak berangkat?
kok nggak pernah mengerjakan tugas, kenapa biasanya sampai dicari di rumahnya, itu biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau di sini sudah berbeda teman-teman. Jadi kalau ada yang nanti tidak berangkat tanpa keterangan, kemudian jarang mengumpulkan tugas, nah itu nanti dosen itu relatif tidak akan sampai detail dia mengurusi hal seperti itu. Apakah dia sampai mencari sampai rumah? Ya mungkin ada. Biasanya adalah dosen pembimbing akademik, tetapi biasanya tidak akan sampai sedetail itu. Kalau misalnya ada teman-teman yang jarang mengumpulkan tugas, jarang berangkat, ya biasanya ini hanya mungkin seperti ditanyakan gitu ya, barangkali ada yang tahu teman-teman lainnya. Tapi kalau misalnya tidak ada kabar, teman-temannya juga tidak ada yang tahu, ya sudah gitu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah nilainya. Nilainya ya udah tinggal diberi nilai C, D gitu aja. Jadi gitu ya. Dosen nanti untuk per mata kuliah tidak akan terlalu ambil pusing gitu ya. Kayak teman-teman misalnya ada yang tidak hadir lama atau mungkin jarang mengumpulkan tugas, itu akan menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman di sini sudah bayar kan mahal ya. Kalau tidak dimanfaatkan, artinya tidak mengikuti kuliah, kemudian tugas-tugas tidak mengumpulkan, ya itu kan yang rugi teman-teman sendiri gitu. Jadi lebih seperti itu ya kalau di perkuliahan yang paling membedakan gitu. Jadi apa yang kalian lakukan gitu ya, itu yang menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Termasuk dalam hal tadi ya gitu ya. Tidak pernah misal tidak pernah berangkat, tidak pernah mengumpulkan tugas dan sebagainya. Itu mungkin ya untuk hal yang perlu diperhatikan gitu ya bagi teman-teman yang mungkin baru lulus gitu ya, baru lulus SMA kemudian langsung kuliah. Nah, mungkin barangkali beberapa mungkin ada gitu ya yang lulus SMA sudah lama, kemudian sempat kerja, sempat kuliah, kemudian daftar lagi di sini ya. Mungkin seperti itu mungkin sudah agak lebih terbiasa ya kalau ada yang seperti itu. Pengalamannya sudah agak lebih banyak gitu. Ya, mungkin seperti itu. Ya, kembali lagi ya, perkenalkan saya Gurun Sito tadi, asalnya Ngemplak Sleman, kemudian Eh, saya ngajarnya banyak tempat ya, jadi kadang di Karangmalang, kadang di Wates, kadang di Gunung Kidul gitu ya. Jadi saya nanti kalau sudah offline ya mondar mandir gitu ya, mondar mandir. Kadang di Wates, kadang di Gunung Kidul, kadang di Karangmalang gitu. Nah mungkin teman-teman nanti kalau ada yang mau main-main ke Karangmalang, ke Wates, ke Gunung Kidul, lah silakan gitu. Kalau sudah tidak PPKM gitu ya. Sepertinya nanti tidak begitu lama lagi gitu ya, nanti akan bisa dilakukan ini pembelajaran offline ya, karena sekarang itu infonya sudah mulai divaksin ya, ini ya mahasiswa di UNY sudah mulai antrian vaksin gitu. Jadi sudah mulai inilah ya, nanti kalau sudah semua divaksin sepertinya nanti bisa langsung kita mulai ini pembelajaran offline, meskipun mungkin belum dalam waktu yang dekat ya, karena mahasiswa itu kan banyak sekali gitu. Jadi vaksinnya nanti ngantri, istilahnya ngantri. Dan mungkin akan diprioritaskan ya teman-teman yang semester 3 itu kan belum pernah ya, belum pernah uh, pembelajaran offline gitu ya. Jadi kan kasihan. Nah, itu mungkin nanti diprioritaskan dulu, dan mereka juga praktikumnya banyak gitu ya. Praktikumnya anak semester 3 itu kan lebih advance ya, kompleks dan sebagainya. Sehingga sangat butuh sekali untuk bisa pembelajaran secara offline. Oke, kemudian oh ya untuk jamnya ya, jamnya nanti seperti yang telah saya sampaikan di grup WA bahwa selama daring ini kelas V1 dan V2 saya gabung gitu ya. Kenapa saya gabung? Ya untuk masalah efisiensi, efektivitas dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya nanti kita berpindah ke pembelajaran luring atau offline di kampus, kita pisah lagi gitu ya. Nah, kenapa kok dipisah, kenapa digabung? Jadi pada saat di lab itu kenapa dipisah? Karena memang prasyaratnya ya, praktikum di lab itu maksimal 20 orang. Jadi tidak bisa di lab itu kemeruyuk 40 orang tidak bisa, 30 orang tidak bisa, maka dipisah.
terkait dengan masalah peralatan, terkait dengan masalah efektivitas nanti dalam pemantauan dan sebagainya. Nah, tetapi kalau dalam luring itu keterbatasan itu bisa kita atasi ya. Masalah ruangan terhandle karena kita pakai Zoom ya. Masalah alat nanti bisa pakai simulator, semuanya bisa download sendiri dan sebagainya. Maka untuk keefektifannya dan efisiennya kita gabung gitu ya. Dan untuk jamnya saya pilih jam 2. Tadi mohon maaf ya terlambat. Saya pilih jam 2 karena di pagi ada beberapa hal ya bebarengan. Jadi mohon dimaafkan dan nanti kalau misalnya jadwalnya kita rubah-rubah ya, apakah nanti jam 2 atau jam 11, mohon maaf, jam 10 ya. Ya, jam 10.50 ya. Apakah jam 11 atau jam 2 nanti harap dimaklumi kalau misalnya beberapa kali atau suatu saat nanti saya pindah gitu ya. Tetapi untuk defaultnya, untuk jadwal defaultnya nanti jam 2. Jadi tetap jam 2. Walaupun kelas V1 dan V2 kita gabung jadwalnya di jam 2. Seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya saya ingin manggil satu-satu ya. Enggak masalah ya, saya panggil satu-satu mungkin karena ini baru perkenalan awal. Saya buka dulu nih presensinya sebentar. Teknik elektronika analog ya. Kelas V2 ada 20, kemudian kelas V1 ada 17 ya, berarti ada 37. Ini baru ada 31 ya, jadi masih ada 6 ya, masih ada 6 orang. Ini saya nggak tahu ini, apakah belum masuk ke grup atau memang tidak bisa hadir. Ini mohon maaf, ketuanya siapa ya kemarin tuh ya? Ketua kelas, ketua sukunya? Saya ketua V-nya, Pak. Mas Rashid ya? Oke, saya catat dulu Ya. Mas Rashid Amaria ya. Oke, baik Mas Rashid, tolong nanti kalau misalnya ada yang belum masuk grup WA nanti diinfokan ya. Kalau Siap. misalnya. Jadi, Pak. Oke, karena pertemuan perdana ya, ini saya panggil satu-satu. Tetapi nanti kalau sudah praktikum, nanti metodenya tidak saya panggil satu-satu, ya. Kelamaan ya. Nanti bisa saya share link atau saya screenshot saja nanti. Nah, ini karena pertama kali ya kita kenalan dulu gitu ya. Dari mulai yang V1 sambil saya presensi. Ini Nah kene mati listrik cuk sinyale wae. Mbak Kadang Febriani nek Nur di Aziza, anu ditakoni apakah ada? dosene, iki lagi jajal mlebune wangi le pole. Hadir Pak, Mati listrik soalnya. Mbak Febriani asalnya dari mana? dari Cilacap. Dari Cilacap ya? Nggih. Oke. Oke. Oh ya, ini ya. Sekalian silakan bisa perkenalkan diri, asalnya sama dulu dari SMK atau SMA gitu ya. Jadi saya pengen tahu ini apakah ada banyak yang dari SMK, terutama kalau SMK jurusannya apa? Jurusan AV atau elektronika atau yang lain gitu. Mbak Febriani Nur aja dulu SMA atau SMK? Dari Man 1 Cilacap, Pak. SMA ya? Nggih, Oh ya, oke, terima Man. kasih. Oh Man ya, Cilacap. Mas Farel Fahinsa, Hadir Pak, nama saya Farel Fahinsya Arya Rahma, asal dari Imogiri, Bantul. Dulu saya bersekolah di SMK SMTI Jogja, jurusan Teknik Mekatronika. oh SMTI, dari Ya, Imogiri. Imogirinya mana Mas? Karangtengah Pak. Oh, Tengah. Berarti dari Imogiri ke Wates rencananya ngelaju ini besok. Kalau itu masih, ya nanti lihat kondisi juga Pak. Jauh ya? Ya lumayan, Jauh, sejam. lumayan, sejam. Saya ngelaju Mas, saya dari Ngemplak Sleman. Jadi nanti kalau ke Wates
kemarin-kemarin juga kalau ke Wates ke Gang Laju itu 40 kilo kalau ke Wates, kalau ke Semanu kampus Gunung Kidul itu 50 ya. Jadi memang ya tiap hari ngaju. Tapi kalau teman-teman di sini yang misalnya dari Mogiri, Bantul, atau dari Sleman, dari Klaten itu sebaiknya ngekos saja karena jauh ya, kasihan nanti. Kecuali nanti kalau sudah ada kereta yang itu ya, kereta yang bandara itu katanya akan ada, jadi setiap setengah jam itu ada jadwalnya. Nah itu kalau misalnya ada yang rumahnya di Sleman, di Bantul, atau di kota mau ngekos di situ bisa itu, karena kan aksesnya sudah lebih gampang. Ya kampus Wates itu dekat sekali ya dengan stasiun Wates. Jadi jalan kaki saja nanti sangat memungkinkan gitu, sambil olahraga lah gitu. Oke Mas Bintang Nur Hairi Adli. Hadir Pak. Ya Mas, asal dan SMA-nya? Perkenalkan, nama saya Bintang Nur Ferry Aldi. Asalnya saya Prambanan Sleman. Oh, Saya alumni Prambanan. SMK Negeri 2 Yogyakarta, jurusan Teknik Audio Video. Oh, STEMSA ya? STEMSA. Iya Pak. STEMSA. Oh, udah jago berarti ini, Mas Bintang. Oke, buatan banget toh Pak. Oke, kemudian Mbak Alika Dwi Rahmadania. Apakah ada? Alika Dwi Rahmadania. Silakan Mbak. Hadir Pak. Bisa perkenalan? Perkenalkan, nama saya Alika Dewi Rahmadania, asalnya dari Bogor, asal sekolah dari SMK ya, jurusan apa Mbak? SMA Pak, Oh, SMA. SMA. Oke, SMA, terima kasih. Sekarang berarti masih di ini ya, Bogor ya? Masih Pak. Oke, masih. Oke, nanti kalau sudah offline nanti bisa datang ke Jogja. Kemudian Mas Farhan Prastio. Mas Farhan, silahkan. Tidak ada ya, Mas Farhan ya. Farhan tidak ada. Kemudian, mohon maaf ini sebentar ya. Hengki Wildano Noviana. Ya, perkenalkan nama saya Hengki Wildanoviana dari Tasikmalaya, asal sekolah SMA Negeri 1 Karangnunggal, Pak. Oh, dari Tasik ya. Masih di Tasik ya sekarang ya, Mas Hengki? Iya, masih, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian Mas Muhammad Farid Gimnastiar. Muhammad Farid. Pak, maaf Pak, memotong Pak. Itu Mas Iya. Farhan pasti ada itu Pak. Oh, ada. Mas Farhan Prastio. Iya, Pak. Halo, Coba Mas, silahkan perkenalkan dirinya, Mas Farhan. nama saya Farhan Prasetyo. Halo, halo. Halo. Oh, sinyalnya ini ya, Mas Farhan ya. Ini mana ya, Mas Farhan ya? Halo, tes. Oh, mati, Mas. Mic-nya mati. Oke, enggak masalah kalau mati. Yang penting ada ya. Ada. Kemudian tadi Mas, siapa tadi? Muhammad Farid Gimnastiar ya. Muhammad Farid mana? Iya, Pak. Oh, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Gimnastiar. Saya dari Cirebon. Saya dari asal sekolah SMA Negeri 1 Cirebon. SMA, oke. Terima kasih Mas Farid. Krisna Yuda Maulana. Silakan Mas. Pati. Otomasi industri ya. Oh, oke, masih dekat itu ya, masih dekat dengan elektronika. Oke, terima kasih. Tanzila Bagus Ramadan. Kenalkan, saya Tanzila Bagus Ramadan dari Juwana,
asal sekolah SMA 1 Juwana, Pak. Juwana itu mana, Mas? Sebelahnya Pati, Pak. Oh, Juwana, namanya Juwana ya? Apa, Pak? Juwana, dari Juwana. Iya, Oh, gitu ya. Oke, kecamatan. kecamatan ya. Oke, terima kasih. Syah Riyaldani Wibowo. Perkenalkan, saya Syahrial Dani Wibowo, asalnya dari Sleman, asal sekolah SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 Ngaglik. Oh, mana Mas? Sleman ya, Mas? Dekat rumah saya ini Depok, sepertinya. Pak. Depok. Rumahnya di Depok? Iya. Condong Catur? Atau mana? Jembatan Layang Janti utaranya, Pak. Oh, Jembatan Layang ya. Oke, terima kasih. Iya, Ini juga nanggung juga ya, Mas ya? Mau ngelasu atau mau ngekos sih nanggung ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Iya. Adi Yoga Rizky. Adi Yoga Rizky Segara. Hadir, Pak. Silakan, Mas. Nama saya Adi Yoga Rizky Segara, asal dari Pati, Jawa Tengah. Dari SMK Tunas Harapan Pati, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oh, instalasi tenaga listrik. Oke, terima kasih, Mas Adi. Ini juga jurusannya tidak jauh-jauh juga dari kita, elektronika. Kemudian Mas Yaki Nugraha. Hadir, Pak. Silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Yaki Nugraha. Saya dari Boyolali, asal sekolah SMA Negeri 1 Boyolali. Oh, Boyolali, dekat ya. Terima kasih. Zakaria Umar Wijaya. Hadir, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Zakar Marwijaya, asal saya dari Jogja, dari SMA Negeri 7 Yogyakarta. Dari kota ya? Rumahnya kota, Mas? Kota Kodia? Kota Jogja ya? Kota. Oh ya, terima kasih, Ya. Mas Zakar. Aldi Febrianto. Hadir, Pak. Perkenalkan, nama saya Aldi Febrianto dari Kota Yogyakarta, asal sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta, Pak. SMK 3 itu sebelahnya STM saya itu ya, Mas? Iya, Pak. Ya, jurusannya apa, Mas? Audio video, Pak. Oh, AV. Ya, ini pas banget ya dengan jurusan elektronika. Terima kasih, Mas Aldi. Kemudian Agung Budi Bowo. Hadir, Pak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Agung Budi Wibowo dari Purworejo, asal sekolah SMK Negeri 1 Purworejo, jurusan otomotif. Terima kasih, Otomotif. Pak. Oke, terima kasih, Mas Agung. Purworejo juga kalau dari Wates ya lumayan dekat ya. Iya, Pak, lumayan. Sama lah, Kak, sama Sleman, Wates, Purworejo, Wates gitulah, tidak beda jauh. Ari Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan, asal sekolah SMK Negeri 1 Ranah Batahan, jurusan Teknik Audio Video, asal dari Medan, Sumatera Utara. Oh, Medan. Sekarang masih di Medan, Mas? Kalau sekarang udah di Jogja, di Magelang. Di Magelang, di tempat saudara itu ya? Iya. Oh ya, ini jauh juga nih dari Medan ya. SMK-nya AV ya, ini cocok juga nanti. Intinya bahwa ya nanti tetap kita pembelajarannya dari dasar gitu ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang dari SMA atau dari jurusan lain, enggak masalah itu. Nanti kita tetap belajar sama-sama dari bawah. Nah, nanti teman-teman yang dari AV, dari elektronika dan sebagainya nanti bisa membantu teman-teman apabila ada yang kesulitan gitu. Oke, terima kasih Mas Ari. Dan Brazen Rendian Saputra. Halo. Brazen Rendian Saputra belum ada ya? Hadir, Pak. Baik, silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Brazen Rendian Saputra, asal saya dari Bekasi. Asal sekolah saya SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Oh, dari Bekasi. Oke, terima kasih Mas Brazen. Kemudian itu udah V1 ya. Kemudian sekarang yang V2 Muhammad Ihsan Dwihanto. Mas Ihsan belum hadir ya. Nanti kalau hadir bisa disampaikan ke saya ya. Muhammad Ihsan belum hadir.
Sebentar. Oke. Yoga Pratama, Arianto, Mas Yoga. Hadir, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama dari SMK Negeri 2 Depok Sleman, jurusan Teknik Fabrikasi Logam Manufaktur. Stembayo, Mas ya? Iya, Pak. Jurusan apa, Mas? Teknik Fabrikasi Logam Manufaktur. Fabrikasi logam manufaktur itu baru ya berarti ya? Kalinya mesin, Pak. Oh ya, saya dulu juga dari situ, Mas. Stembayo, saya AP. Oke. Asalnya dari mana, Mas Yoga? Sleman, Pak. Slemannya mana? Jalan Kabupaten. Oh, Jalan Kabupaten ya, dekat ya. Oke, Mas Yoga Pratama. Naufal Faras Haryono. Hadir, Pak. Oke, silakan Mas Naufal. Perkenalkan, nama saya Naufal Faras Haryono. Saya berasal dari Bekasi. Asal sekolah saya SMA Kartri Bekasi. Oke, terima kasih Mas Naufal. Jadi Ya, lumayan banyak yang dari Bekasi, dari kelas GK ya, kalau tidak salah kemarin juga ada beberapa yang dari Bekasi. Oke, Mas Naufal, terima kasih. Kemudian Muhammad Fitian Fadilah. Hadir, Pak. Muhammad, silakan Mas Fitian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitian Fadilah, asal dari Garut, Jawa Barat, asal sekolah SMA N 1 Garut. Oke, dari Garut ya. Terima kasih Mas Fitian, selamat datang. Kemudian Teuku Arayan. Ini dari Aceh atau dari mana ini, Mas? Teuku Arayan. Dari Bogor saya, Pak. Oh, dari Bogor ya. Silakan perkenalkan, Mas. Ya. Perkenalkan, nama saya Teuku Arayan. Saya dari SMA Plus PPHB Kota Bogor, jurusan IPA, Pak. Oh ya, terima kasih Mas Rayan dari Bogor. Moh Hafiz Nur Ramadan. Mas. Hadir, Pak. Silakan Mas Hafiz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Nur Ramadan. Saya dari Blitar, Jawa Timur, dari SMA. Oke, dari Blitar ya. Blitar naik kereta, aksesnya mudah nanti ke sini. Terima kasih. Ya semuanya juga mudah ya. Bekasi nanti bisa juga gampang lah intinya aksesnya ke Jogja. Aditya Ari Yuda. Hadir, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aditya Ruda, asalnya Depok, Jawa Barat, dari SMKN 4 Depok dengan jurusan Teknik Elektronika. Elektronika, ini juga udah jago berarti ini Mas Aditya. Sama-sama dari Depok ya. Di sini juga ada Depok. Ya, terima kasih Mas Aditya. Yuda Febrian. Yuda Febrian. Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yuda Febrian, asal dari Jakarta, lulusan SMK Prestasi Prima, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa Perangkat Lunak ini juga sangat berhubungan ya dengan elektronika. Ya, terima kasih Mas Yuda Febrian dari Jakarta. Kemudian Victovani Arsaria Loviano. Ada nggak ini? Victovani Arsaria. Halo? Belum ada ya, Mas Victovani Arsaria Loviano ya. Victovani. Belum ada. Rashid Amaliyah ya. Saya, Pak. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Rashid Amar Yahya, asal dari Klaten, Jawa Tengah. Asal sekolah SMK Negeri 2 Klaten, jurusan Teknik Elektronika Daya. Klaten ya. Oke. Klaten. Terima kasih Mas Rashid Amar Yahya. Dari jurusan apa Mas tadi, Mas? Teknik Elektronika, Pak. Oh, elektronika. Oke, terima kasih. Dekat ya dari Klaten. Muhammad Ibrah Zaluli. Silakan. Nama saya Muhammad Ibrah Zaluli dari Jakarta, SMK 1 Barunawati, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Teknik Komputer Jaringan, itu juga berkaitan erat nanti dengan elektro. Terima kasih Mas Ibrah Zaluli. Rizky Ramadan, kemudian Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya berasal dari Purwakarta.
Saya lulusan dari SMKN 2 Purwakarta, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Ini juga TKJ. Oke, Mas Rizky Ramadan dari Purwakarta. Purwakarta. Ya, Purwakarta, Jawa Barat ya. Oke, Mas Arik Rifki Kurniawan. Mas Arik. Hadir Pak, hadir. Silakan Mas Arik. Perkenalkan, nama saya Arik Rifki Kurniawan dari Kulon Progo, Yogyakarta. Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sentolo. SMA? Iya Pak. Oh ya, akhirnya ada yang dari Kulon Progo ya. Kemarin saya cek yang di Gunung Kidul juga kok kayaknya nggak ada gitu ya dari. Oh iya ya, kalau Gunung Kidul gitu ya maksudnya. Ini yang Wates kan Kulon Progo gitu ya. Ini baru Mas Arik ya, Rifki Kurniawan yang dari Kulon Progo. Oke, makasih. Kalau yang dari Gunung Kidul kemarin lumayan banyak yang asli sana gitu ya maksudnya. Kalau Wates ini saya rasa belum begitu banyak yang asalnya dari Wates, dari Kulon Progo. Oke, Naufal Indra Ardana. Hadir Pak. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Naufal Indra Ardana. Saya berasal dari Temanggung, asal sekolah SMA N1 Temanggung. Oke, terima kasih Mas dari Temanggung ya. Temanggung dekat juga dari Jogja. Bagas Suryawibowo. Bagas, Mas Bagas. Ya Pak. Silakan Mas, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Bagas Suryawibowo dari Klaten, Jawa Tengah. Asal SMA Negeri 1 Wonosari. Oh, Klaten SMA-nya di Wonosari ya? Oke, Mas Bagas. Terima kasih. Gunung Kidul. Iya, mepet itu ya. Klatennya mepet Gunung Kidul ya? Bukan Pak. Oh, bukan ya? SMA-nya 1 Wonosari Klaten, bukan Wonosari Gunung Kidul. Oh iya. Kecamatan Wonosari itu Pak. Oh iya, terima kasih. Wonosari Klaten ya. Di Sleman juga ada Wonosari. Di sini juga ada Wonosari. Wonosari Ngemplak itu. Oke, kemudian Elizabeth Juniarti Sirait. Mbak Elizabeth. Hadir Pak. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Juniarti Sirait dari Riau. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 3 Tualang. Oke, sekarang masih di Riau ya Mbak Elizabeth ya? Iya Pak. Oke, dari Riau ya, lumayan jauh. Nanti kalau sudah offline, silakan nanti bisa datang ke Jogja. Ya Pak. Kemudian El Sinta Adelia Risti, Mbak El Sinta. Silakan Mbak, bisa perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya El Sinta Adelia Risti. Saya dari Wonogiri. Sekolahnya dari SMA Negeri 2 Wonogiri. Oke, dari Wonogiri Mbak El Sinta Adelia. Oke, terima kasih. Kemudian Muhammad Zaki Al-Haidar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Haidar, asal dari Bantul, Yogyakarta, lulusan dari SMKN 1 Bantul, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, Mas Zaki dari Bantul ya, TKJ. Oke, terima kasih. Kemudian Melati Wangi Windari, Mbak Melati. Perkenalkan, nama saya Melati Wangi Windari dari SMA Negeri 1 Pleman, Kediri, Jawa Timur. Oh, dari Kediri. Oke. Dulu SMK atau SMA? Mohon maaf tadi. SMA. Oh, SMA. Oke. Iya. Terima kasih. Akhirnya ada juga yang dari Jawa Timur ya. Dari kemarin tuh agak sepertinya yang dari GK juga tidak ada yang dari GK ini, atau kalau tidak saya atau kalau saya salah ya. Ini Mbak Melati dari Kediri. Oke. Kemudian Mas Abraham Mario Natari. Mas Abraham. Mas Abraham belum ada ya. Abraham. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah ya. Nanti masih ada beberapa yang belum hadir. Saya belum tahu apakah belum gabung di grup atau memang tidak bisa hadir. Saya juga belum mengecek ya. Yang ada di grup itu berapa? Nanti Mas ketuanya tadi siapa ya? Mas Rashid ya? Iya, Pak. Nah, nanti tolong teman-temannya
cek gitu ya Mas nanti. Paling tidak kan tahu ya sekelas itu ada berapa gitu ya. Iya, Pak. Kemudian sudah semuanya bisa dikontak atau belum, nah itu tugasnya kepala sukunya ya. Kalau kuliah biasanya kepala suku, namanya kepala suku. Iya. Itu silakan. Kemudian nah ini kita belum masuk ke ini. Kita langsung saja nanti saya buka dulu kontrak perkuliahannya. Jadi teman-teman kita harus menyepakati mengenai kontrak perkuliahan pada mata kuliah ini praktik elektronik analog ini satu semester ke depan itu seperti apa itu harus kita sepakati. Sebentar saya ini nah saya share sebentar. Nah ini ya sudah terlihat seharusnya kontrak perkuliahan ya. PPT saya sudah terlihat ya. Ampun, Pak. Oke, sudah. Lihat. Ini untuk profil saya tadi sudah, untuk nomor HP saya sudah ada di grup. Apabila ada yang ingin bertanya, monggo bisa lewat grup, bisa japri. Kalau ada yang malu-malu, boleh email saya ini. Silahkan. Ini CPMK-nya ya. CPMK itu apa? Capaian mata kuliah. Ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah nanti kita satu semester mempelajari mata kuliah ini, apa yang akan dicapai atau tujuannya, yaitu menguasai konsep berbagai macam rangkaian elektronika analog. Ini analog ya, perlu diperhatikan bahwa nanti akan ada digital juga. Ya, ada analog, ada digital. Kemudian rangkaiannya apa saja? Nanti ada rectifier, filter, DC voltage, source voltage stabilizer, amplifier, op-amp, osilator, kontrol sirkuit dan sebagainya. Nanti ada banyak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di SMK Elektronika, AV itu mungkin sudah lumayan familiar lah gitu ya. Nanti dengan beberapa rangkaiannya. Nah, nanti bisa membantu teman-teman yang lain apabila mengalami kendala gitu ya. Kalau yang bukan dari elektronika nanti kita sama-sama mempelajari ini dari awal ini, dari basic. Nah, jadi kalau misalnya dari teman-teman elektronika yang kemarin sudah berasal dari SMK yang sudah banyak mempelajari ini ya, ini ya, ya kita mulai dari awal, semuanya mulai dari awal gitu intinya. Jadi sama-sama. Kemudian nomor 3, mampu menerapkan keahlian elektronika analog dalam sebuah proyek akhir. Nanti ini opsional ya, karena kita daring. Opsional. Nanti di akhir ujian itu saja, ujian simulasi. Nah, selama daring nanti kita pakai simulasi menggunakan software. Kemudian mampu menyajikan hasil karya proyek akhir semester. Nah, ini dalam bentuk laporan. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya nanti ini simulasi rangkaian penyiarah menggunakan dioda, kemudian clipping, clamping, pengganda tegangan, praktikum transistor, penguat transistor, UJT, FET, nanti mungkin ada tambahan ADC, DAC, dan sebagainya. Nanti kita pelajari satu-satu. Itu untuk deskripsinya. Intinya bahwa kita akan mempelajari rangkaian elektronika yang jenisnya analog gitu ya, analog. Nah, ini untuk materi pokok bahasan untuk yang akan kita diskusikan selama satu semester ke depan. Untuk pertemuannya nanti standarnya 16 ya. Nanti itu nanti saja. Ini intinya seperti ini. Dan ini belum paten fix, nanti masih bisa kita rubah ya, karena dalam pandemi daring ini mungkin ada beberapa topik nanti yang agak susah kita simulasikan, nanti kita ganti. Tapi untuk gambaran awalnya seperti ini. Gitu. Kemudian, nah ini kontrak tambahan. Tadi sudah ada materinya. Selama pandemi, perkuliahan dilakukan full daring menggunakan Zoom. Ini juga opsional. Nanti misalnya ada teman-teman di sini yang keberatan pakai Zoom itu, coba nanti disampaikan ya, tetapi kita bisa juga memakai Google Meet, tetapi karena Meet itu sekarang bayar ya, mulai bulan Maret, April atau apa itu bayar. Kalau tahun kemarin belum gitu ya. Kita masih bebas memakai apa. Nah, jadi itu pertimbangan saya memakai Zoom karena Zoom ini
difasilitasi oleh UNY sehingga sudah berlisensi dan bisa free mau berapa lama dan jumlahnya berapa. Maka ini pertimbangan saya pakai Zoom. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mengalami kendala dan banyak orang yang mengalami kendala, nanti bisa kita diskusikan. Kalau hanya 1-2 orang ya mohon nanti mengalah gitu ya. Zoom-nya bisa diakali lah. Termasuk misalnya di off cam boleh lah, boleh untuk mengantisipasi jaringan yang tidak terlalu bagus kalau pakai Zoom. Kemudian untuk linknya akan saya sampaikan menjelang ini waktu kuliah. Jadi misalnya kita sepakat tadi jam 2, jadi nanti mungkin saya nge-share-nya itu bisa jadi jam 2 kurang 10 gitu ya, bisa jadi jam 2 kurang 15, atau bisa jadi 30 menit sebelumnya, atau waktu paginya. Intinya seperti itu. Nanti setiap hari akan saya share linknya. Praktikum menggunakan simulator ya. Nah, di sini nanti agar memudahkan teman-teman, itu kita pakai file start ya. Nah, ini saya belum ini ya, belum survei apakah di sini semuanya teman-teman punya laptop, punya komputer atau tidak. Nah, ini coba nanti. Kita basicnya pakai software namanya FileStart. Nah, ini bisa online ya, tidak perlu install bisa. Jadi pakai browser saja bisa. Atau mau diinstal juga bisa, standalone bisa, offline bisa. Ini banyaknya macam-macam versinya itu intinya. Jadi lebih enak lah. Atau pakai Proteus ya. Nah, ini Proteus mungkin beberapa sudah familiar pakai Proteus. Nah, kenapa di sini saya sampaikan Proteus? Nanti karena di beberapa mata kuliah ini teman-teman akan nanti diwajibkan pakai Proteus. Misalnya nanti gambar teknik itu bisa jadi pakai Proteus. Nah, sehingga di sini saya sampaikan, saya sertakan. Artinya bahwa teman-teman bisa fleksibel lah ini. Mau pakai FileStart boleh, mau pakai Proteus boleh, atau software simulator lain pun boleh ya. Yang intinya nanti bisa memfasilitasi kita untuk mensimulasikan rangkaian elektronika analog. Tapi yang saya rekomendasikan nanti pakai FileStart karena nanti mudah diakses oleh pakai OS apapun teman-teman. Kemudian cukup pakai browser saja, tidak perlu install gitu ya. Atau diinstal, tidak. Kalau misalnya males pakai koneksi internet, bisa juga diinstal secara offline. Jadi kita defaultnya pakai FileStart, tapi boleh kalau mau pakai Proteus dan yang lain silahkan. Kemudian metodenya ya, metode perkuliahannya saya tidak akan menggunakan waktu 4 jam ini untuk Vicon seperti ini terus ya. Vicon itu virtual conference. Saya tidak akan pakai Zoom selama 4 jam, itu tidak efektif ya. Dari segi boros kuota ya, boros waktu, jaringan juga saya rasa banyak yang terkendala, kuota apalagi. Jadi metodenya adalah setiap hari nanti pada umumnya saya akan mengadakan Zoom, tapi hanya sebentar ya, 30 menit atau mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam lah gitu. Apa yang akan kita lakukan di Zoom itu hanya akan membahas job sheet yang akan kita lakukan pada hari ini atau praktikum yang akan kita lakukan pada hari. Jadi nanti modelnya ya mungkin bagian belum familiar dengan dunia teknik ya, anak teknik. Mungkin ada yang belum paham ya. Misalnya dulu SMA-nya di jurusannya IPS itu kan mungkin jarang ya berkutat dengan praktikum-praktikum. Nah, nanti silahkan bisa membiasakan diri. Nanti kalau di teknik, mahasiswa teknik itu setiap hari akan berkutat gitu ya dengan namanya laporan ya. Jadi mungkin jangan kaget nanti teman-teman di sini kita akan berkutat setiap hari dengan laporan. Tidak hanya di satu mata kuliah, mungkin nanti beberapa mata kuliah yang ini ya menugaskan buat laporan ini. Jadi memang dari dulu ya seperti itu kita. Karena apalagi di vokasi ya, ini kan teman-teman sarjana terapan vokasi ini 60% minimal itu di kampus vokasi, di prodi vokasi itu 60%-nya praktek gitu. Jadi teorinya lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak yang S1 murni. Maka di situ laporan menjadi hal yang nanti akan sering teman-teman semua temui setiap hari gitu. Karena praktikumnya juga banyak gitu. Jadi gitu. Jadi setiap nanti satu tema praktikum tugasnya laporan gitu ya selama 1 minggu. Kalau sudah pertemuan berikutnya laporan lagi gitu. Nah, untuk presensi ini sesuai di aturan pusat ya. Jadi
totalnya itu 16 kali pertemuan satu semester. Nah, nanti teman-teman mahasiswa wajib hadir 75% dari total pertemuan. Jadi 75% dari 16, 12. Artinya bahwa teman-teman ada slot itulah ya. Kalau misalnya tidak bisa hadir 4 pertemuan. 4 kali tidak hadir masih bolehlah. Nah, bagaimana kalau tidak memenuhi 75% ini? Sebenarnya nanti ini teman-teman tidak bisa ikut ujian akhir kalau tidak hadir minimal 75%. Nah, tetapi di sini kalau ada yang tidak hadir misalnya 5 kali, itu kan seharusnya tidak bisa. Nah, nanti bisa kita bicarakan lah, kira-kira 5 kali hadir itu apakah semuanya tanpa keterangan atau ada suatu hal yang menyebabkan tidak bisa hadir. Misalnya seperti itu. Nah, itu nanti bisa kita bicarakan. Jadi tidak saklek lah ini seperti ini gitu ya. Masih bisa kita bicarakan. Kemudian toleransi ya. Nah, karena kita pembelajaran daring ini banyak faktor penghambat lah gitu ya. Dari mulai jaringan, kuota, kemudian ya jaringannya tadi terutama ya, misalnya saat hujan, mati listrik dan sebagainya. Nah, itu kan kendala itu ya. Kendala yang akan sering nanti kita hadapi selama pembelajaran daring. Nah, ini silakan nanti bisa disampaikan kalau ada yang mengalami kendala. Yang penting disampaikan lah, gitu. Bisa ke grup gitu. Mohon maaf Pak, jaringannya listriknya mati, jaringan tidak ada sehingga tidak bisa ikut Vicon atau sebagainya. Nanti asal alasannya logis dan bisa dipertanggungjawabkan, itu akan kita beri toleransi. Kemudian nilai, nah nilainya nanti persen sekitar 50%. Nah, tugasnya nanti yang banyak. Tugas mandiri itu adalah praktikumnya, laporannya dalam bentuk laporan ya, karena kita basicnya nanti full praktikum ya, semuanya karena ini mata kuliah praktikum ya, nanti penilaiannya dari laporannya tadi. Kemudian proyek akhir nanti kita ganti ujian gitu lah ya, ujian simulasi mandiri gitu. Ujian simulasi walaupun mandiri atau bareng-bareng, tetapi nanti soalnya lebih ke soal mandiri gitulah intinya. Nah, ini ya kontrak tambahan. Kemudian untuk kategori nilainya kita mengacu pada nilai yang ada di pusat, kampus pusat, dan seperti ini dari A kemudian sampai dengan D. Nanti mungkin ada E juga kalau tidak ada keterangan apa-apa, jarang masuk, tidak mengumpulkan dan sebagainya, nanti mungkin ada. Atau K, nanti ada. K itu ada yang kurang kalau K itu. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, dari ini namanya saja kontrak itu ya. Kalau kontrak itu kan kesepakatan kedua belah pihak. Mungkin ada yang mau disampaikan? Silahkan. Monggo. Nanti kalau nggak ada yang mau disampaikan, nggak ada yang mau nganu, berarti sepakat gitu ya. Saya anggap sepakat kontraknya seperti ini. Silahkan. Halo, halo? Nggak ada? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Sepakat ya berarti ya, kita anggap nanti selama 1 semester ke depan metode pembelajarannya seperti itu gitu ya. Jadi di awal nanti kita Vicon selama 30 menit atau 45 menit atau 1 jam gitu ya. Kita bahas job sheet yang akan kita lakukan. Nah, nanti teman-teman praktikum mandiri. Kan nggak mungkin ya kita bareng-bareng berkelompok ngumpul di mana, itu tidak mungkin. Jadi nanti praktikum mandiri. Kemudian kita alihkan diskusi kita dari Zoom itu ke grup WA. Nah, jadi grup WA itu fungsinya adalah untuk diskusi, teman-teman semuanya diskusi. Jadi kalau misalnya selama praktikum ada hal yang tidak bisa atau mengalami masalah, mengalami kendala, silahkan ya, jangan malu-malu. Jadi kalau perkuliahan ini silahkan ya, tidak usah malu-malu. Mungkin seperti SMA dulu agak malu-malu kalau mau tanya. Ini kalau udah di kuliah ini teman-teman sudah dianggap dewasa gitu lah ya, pembelajaran orang dewasa gitu. Jadi silahkan bisa disampaikan lah. Kalau ada yang mengganjal silahkan disampaikan, tidak masalah. Seperti itu. Nanti di WA kita gunakan untuk itu. Dan kemudian kalau misalnya ada problem atau masalah yang tidak bisa kita selesaikan di WA, nanti kita Vicon lagi gitu. Kita seperti ini lagi biar lebih mudah ya. Mungkin ada yang mau share screen, masalah ini nggak bisa Pak, simulator saya Pak. Seperti itu. Selama 4 jam pembelajaran nanti saya akan standby ya, standby.
mungkin menjawab pertanyaan teman-teman atau mungkin standby untuk kita vcon lagi apabila dibutuhkan dan sebagainya. Nah, intinya seperti itu. Oke, nggak ada yang mau disampaikan ya? Atau mau ditanyakan? Kalau ada silahkan. Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Iya, silahkan Mas, gantian. Siapa dulu? Mas, siapa ini? Farel, silahkan. Iya. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Ini kan kita prakteknya pakai software apa tadi Pak? Fastat Mas. Nah, pakai Fastat. Itu mungkin Bapak punya referensi buat kita download di mana, itu ada nggak Pak? Oh ya, pasti ada. Jadi nanti di pertemuan pertama kita tutorial bareng-bareng lah gitu. Nanti kita ada tutorial Mas. Nanti saya sampaikan job sheet dan panduannya nanti Mas. Oh, baik, terima kasih Pak. Oke, jadi di pertemuan awal ini kita tidak langsung masuk materi ya, kita perkenalan dulu lah gitu, saling sapa dan sebagainya. Nanti di pertemuan minggu depan, nah, baru kita masuk gitu, termasuk pengenalan simulator dan sebagainya. Oke. Selanjutnya lagi Mas siapa yang mau nanya? Saya Pak Naufal Pak. Ya silakan Mas Naufal. Untuk mata kuliah praktik elektronika analog ada memakai Bismart atau tidak Pak? Oh ya, terima kasih pertanyaannya Mas Naufal. Kita pakai Bismart gitu. Nah, teman-teman seharusnya sudah familiar dengan Bismart. Nah, bagi yang belum silakan bisa dicoba-coba. Nah, nanti untuk enrollment key-nya untuk ini topik nama course dan enrollment key-nya nanti menyusul ya Mas. Nah, karena belum saya riset, jadi masih ada yang perlu saya setting lagi. Nanti menyusul gitu. Nah, jadi ini ya saya tunjukkan dulu mungkin ya. Nah, sekilas saya tunjukkan nanti Bismart-nya seperti ini course-nya. Sudah ada sebenarnya, sudah saya bikinkan ya, praktik elektronika analog. Nanti akan saya gabung dengan, sekarang saya ngajar juga yang kelas GK, jadi nanti saya gabung, tetapi nanti saya beri grup itu, kode. Jadi itu yang belum saya buat. Elektronika analog mana ya? Praktikum elektronika analog D4, nah ini. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, karena ini dari awal sudah bentuknya seperti ini ya, jadi nanti mohon bisa memaklumi bentuknya, isinya ya. Kalau sebenarnya model saya itu saya buat ini per topik, nanti bisa di minimize, di maximize gitu. Tetapi karena sudah terlanjur seperti ini, jadi mohon nanti dimaklumi. Yang penting isinya lah gitu ya, walaupun tampilannya mungkin ya agak susah ya dilihat ya, mungkin karena harus langsung tampil semuanya. Ini mohon bisa dimaklumi. Nah, isinya seperti inilah ya. Jadi satu page langsung nanti akan ada tulisannya pertemuan 1 itu. Nah, silahkan pertemuan 1, nanti ada job sheet dan tempat pengumpulan laporan. Nah, silahkan nanti sebelum praktikum bisa langsung mendownload mandiri di ini, tetapi sebelumnya enroll dulu gitu ya. Nanti saya berikan enrollment key-nya. Bisa download atau mungkin salah satu mendownloadkan taruh di grup mana gitu juga boleh, mandiri boleh, silakan, ada yang mau mendownloadkan itu boleh. Tetapi kalau untuk mengumpul laporan ya di akunnya masing-masing ya. Nanti kalau ada kendala sampaikanlah ke saya. Pertemuan kedua, 3, nah beberapa pertemuan nanti akan ada videonya. Nah, sudah ada video tutorialnya, jadi nanti di Zoom kita hanya singkat saja gitu ya, untuk ya biar lebih efektif ya kuotanya, biar teman-teman semuanya, saya yakin di sini tidak semuanya itu berada di lingkungan yang kuotanya melimpah gitu ya, dan jaringan yang banyak gitu ya ada. Saya saja ini pakai tethering gitu ya, jadi tidak langganan apa IndiHome atau dan sebagainya, pakai tethering. Jadi kalau saya tidak masalah ya, intinya bahwa nanti lebih ke teman-teman semuanya di sini mungkin ada yang kuotanya walaupun sudah pakai ini ya, ada bantuan kan ya dari kampus, tetapi masalah cukup dan tidak cukup itu relatif gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu nanti kita gunakan metode yang inilah ya, efektif lah gitu, sama-sama enak. Nah, ini ada videonya. Walaupun kita nge-play video juga ini ya pakai kuota ya. Nanti bisa diatur lah ini untuk resolusinya.
Nah, ini untuk memudahkan teman-teman nanti beberapa topik akan ada video tutorial. Nah, jadi setiap topik akan ada tempat pengumpulan laporan. Nah, itu gambarannya teman-teman nanti untuk ininya enrollment kit tadi dan ininya nanti saya share lebih lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ini untuk RPS ya. Jadi dalam perkuliahan itu ada yang namanya RPS dan ini perlu disampaikan ke mahasiswa. RPS, rencana pembelajaran semester. Ini sudah saya tampilkan sebenarnya di PPT tadi gitu. Jadi sama isinya seperti deskripsi mata kuliah, ada capaian pembelajaran, ada kajiannya, ada penilaian dan sebagainya. Nah, ini untuk formalitas saja ini sudah saya sampaikan ke teman-teman melalui PPT tadi ya, PPT tadi yang sudah kita bahas tadi. Intinya bahwa satu semester ke depan ya nanti seperti itu, gitu. Mata kuliah, metode. Kemudian karena ada teori ya, teorinya kalau tidak salah dengan Pak Aris Nasuha itu ya, betul Pak Aris Nasuha untuk teori elektronika analog itu sudah Betul, Pak. belum ya? Sudah masuk materi belum Mas? Betul, Pak. Sudah belum pernah pertemuan ya? Sudah, hari Pak. apa ya? Hari apa Mas untuk teorinya? Baru masuk ke ini semikonduktor kemarin. Oh sudah ya, sudah ya. Hari apa itu untuk jadwalnya elektronika analog? Kemarin, Pak. Kemarin itu hari Rabu ya. Oke, terima kasih. Nah, nanti akan sangat berkaitan. Jadi sebenarnya itu prasyarat gitu ya. Jadi nanti teori di analog, elektronika analog. Nah, apa yang disampaikan di teori itu kita praktikkan gitu. Modelnya seperti itu. Ya walaupun dosen pengamunya berbeda, tapi materinya nanti sama ya mengenai hal-hal itu. Tidak masalah walaupun nanti juga mungkin ada beberapa sedikit lah gitu yang berbeda. Tidak masalah. Nah, intinya seperti itu. Ada yang mau disampaikan? Monggo, silahkan gitu ya. Silahkan Mas atau Mbak-mbaknya mau barangkali ada yang mau disampaikan. Pak izin tanya, Pak. Ya, silahkan Mas Zakaria. Itu untuk pengumpulan laporannya biasanya dikasih waktu berapa hari, Pak? Biasanya 1 minggu gitu ya. Tetapi kalau tidak saklek juga 1 minggu, barangkali ada yang mundur ya tidak masalah. Yang penting nanti di akhir sebelum saya input nilai itu ke universitas, ke pusat, nah itu nanti juga akan saya ingatkan lah gitu. Teman-teman ini ada yang belum mengumpulkan di topik ini ya itu. Seperti itu Mas. Jadi tapi saran saya karena nanti tidak hanya di mata kuliah ini ya, di mata kuliah praktek yang lain itu juga ada laporan. Jadi kalau kalian undur-undur, kalian nanti saja gitu ya, nanti kalian sendiri yang kerepotan ya, di akhir nanti kelabakan. Jadi saran saya setiap minggu nanti atau waktu 4 jam inilah gitu ya, kan praktikum nanti mungkin bisa 2 jam selesai ya, 2 jam sisanya kan bisa digunakan untuk membuat laporan gitu. Jadi lebih fresh, lebih masih ingat betul langsung buat laporan dikumpulkan itu lebih bagus. Gitu Masih, Mas. Pak. Oh ya, ini mungkin saya belum tahu ya, apakah mungkin ada kendala yang bagi teman-teman mengenai perangkat, mungkin ada yang terkendala mengenai laptop dan sebagainya. Silahkan nanti bisa langsung japri saja, atau mungkin ada yang mau menyampaikan di sini, atau mungkin nanti japri ke saya gitu ya. Mungkin kalau ada yang malu-malu dan sebagainya, boleh ya. Kalau ada yang mengalami kendala, mungkin kalau misalnya berdua dengan kakak gitu, saya rasa masih memungkinkan lah gitu. Memungkinkan pakai gantian dengan kakak atau gantian dengan saudara yang lain, itu masih bisa lah gitu. Masih bisa nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak saklek kalau tidak punya, bentar Pak, saya mau jual ini dulu untuk beli laptop ya. Kalau seperti itu nanti malah nggak enak juga ya. Nanti ya kita fleksibel lah, kita disampaikan lah. Ada komunikasi itu lebih bagus gitu. Jadi jangan seperti tadi ya. Misalnya nanti langsung bilang ke orang tua, Pak, ini harus butuh laptop Pak, jual apa Pak gitu kan. Nggak harus seperti itu gitu ya. Nanti di perkuliahan ini nanti
kita maksimalkan sumber daya yang ada ini ya, tidak memaksa harus seperti ini seperti itu. Gitu. Karena nanti kalau di online pun nanti di lab ada gitu, ada komputer dan sebagainya. Nah, tetapi memang kalau misalnya ada rezeki lebih, silahkan bisa digunakan untuk membeli laptop gitu ya. Kalau ada rezeki lebih atau mungkin teman-teman bisa nabung. Gitu. Karena itu ya penting. Karena laporan nanti juga enak kan menggunakan laptop ya. Tetapi saya tidak akan menolak kalau ada teman-teman yang membuat laporan pakai tulisan tangan, itu boleh silahkan selama masih bisa dicoba, monggo saja. Gitu. Atau pakai perangkat apa, tablet juga boleh. Itu ya. Jadi untuk laporan nanti saya akan berikan formatnya di Bismart itu nanti akan ada formatnya nanti seperti ini, seperti ini. Oke, saya rasa seperti itu. Ada yang mau disampaikan? Maaf Pak, izin menyampaikan. Ya, Mas Rashid. Ini tentang perihal Pak, absensi tadi. Atas nama Abraham Marionatari, Victor Vane Arsaria Loviano, Muhammad Dwi Putri Dwi Anto sudah pindah Pak. Pindah kemana Mas? Yang keluar mengundurkan diri dari UNIF, ada yang pindah prodi. Oh gitu ya. Mas siapa Mas? Abraham, Mas Victor Vane, dan satunya? Muhammad Iksan Pak. Oke. Oh sudah pindah ya. Ini saya catat. Makasih Mas Rashid infonya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oh ya, untuk Vicon berikutnya saya tidak mewajibkan on cam ya, silahkan ya. Karena tadi mungkin ada yang mengalami keterbatasan jaringan, mengalami keterbatasan semuanya gitu. Monggo silahkan. Jadi bebas. Nah ini kenapa saya suruh on cam? Karena ya kita akan perkenalan ya. Saya ingin lihat setidaknya teman-teman semuanya gitu. Tapi nanti pertemuan kedua dan selanjutnya saya bebaskan lah gitu. Sebentar. Oh ya, mohon maaf ya, ada pengumuman. Kemudian apa tadi ya? Sampai mana ya? Tidak. Oh ya, masalah on cam ya. Jadi mungkin nanti kalau ada intinya pertemuan berikutnya nanti tidak wajib on cam gitu ya. Walaupun nanti mungkin saya tidak tahu ya, apakah ini misalnya ini ada yang tidak on cam, ini apakah ini ada orangnya atau tidak, itu kan saya tidak tahu gitu ya. Misalnya seperti itu. Nanti itu menjadi tanggung jawab ya teman-teman sendiri. Silahkan, tidak masalah gitu. Kalau saya asal nanti outputnya ada misalnya laporan-laporan dan sebagainya. Kemudian kalau ditanya, saya suruh on cam suatu saat, nah itu bisa ready ya, intinya seperti itulah. Gitu ya. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi bahwa teman-teman sekarang sudah kuliah gitu ya, sudah dianggap dewasa gitu ya, pembelajaran orang dewasa, sudah tidak seperti SMA, SMP dulu gitu. Jadi teman-teman semua sendiri yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu, intinya seperti itu. Gitu. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri, karena untuk pertemuan perdana kita sudah cukup tadi penyampaian kontrak, RPS, perkenalan, dan sebagainya. Untuk materi kita masuk ke minggu depan. Jadi defaultnya hari ini hari Kamis jam 14 lah gitu. Jam 2 aja ya. Kita biar enak karena untuk jadwalnya kan jam 14 lebih 10. Ya kita nanti jam 2 saja lah gitu defaultnya. Kelas V1 dan V2 kita gabung di jam 2. Oke, seperti itu. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke, kalau tidak. Mungkin saya Pak izin bertanya Pak. Silakan Mas Rizky. Saya Pak. Mas siapa tadi? Mungkin dari sistem penilaian tadi. Saya Pak. Monggo silakan. Saya. Oh silakan. Mungkin izin bertanya ya Pak. Mungkin dari sistem penilaian tadi Pak itu cuma 3 poin aja Pak berarti. Maksudnya kayak kuis kayak gitu itu tidak termasuk atau sudah termasuk dari bagian yang 40 atau 45% itu Pak?
Untuk kuis itu merupakan tugas mandiri, jadi masih sudah termasuk dalam 45% tadi. Gitu. Kemudian untuk presensi juga masuk dalam ya keaktifan dan sebagainya itu ya. Untuk presensi. Kalau untuk ujian akhir nanti aduh, nge-lag lagi. Jaringan. Aduh. Jaringan nge-lag. Astagfirullah.